Materi pertama yang akan kami bahas mengenai sistem hukum peradilan di Indonesia. Sistem hukum dalam peradilan di Indonesia ini dapat dilacak dari sejarah penyusunan Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar atau konstitusi tertulis di Indonesia. Dalam penyusunan badan-badan negara ini, pemerintahan Indonesia, para pendiri negara Indonesia dipengaruhi oleh ajaran trias politika tentang pemisahan kekuasaan. Nah, Muhammad Yamin selaku salah satu penyusun naskah persiapan Undang-Undang 1945 dan menjelaskan bahwa pada bab 9 Undang-Undang Dasar 1948 tentang kekuasaan kehakiman atau judicial power yang berdiri sendiri atau dalam keadaan bebas dan terpisah dari kekuasaan lainnya atau eksekutif dan legislatif. Kemudian yang kedua mengenai struktur dan fungsi pengadilan pada suatu negara. Nah, ini biasanya akan tergantung pada sistem hukum di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, para ahli hukum di Indonesia ini membagi sistem hukum di dunia yang terdiri dari dua kelompok sistem hukum, yakni civil law yang berasal dari Eropa kontinental dan common law yang berasal dari negara-negara Anglo-Saxon. Namun, Profesor Ahmad Ali melihat pandangan para akar perbandingan hukum atau comparative law. Membagi sistem hukum di dunia ini ada 5 model, yakni yang pertama itu civil law, itu berlaku di benua Eropa dan mantan jajahan Eropa. Dan yang kedua, common law, berlaku di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Commonwealth. Yang ketiga, itu customary law di beberapa negara Afrika, Cina, dan India. Yang keempat, Muslim law di negara-negara Islam, di negara-negara Muslim, terutama di negara Timur Tengah. Dan yang kelima, mixed system, di mana Indonesia ini termasuk salah satunya yang memperlakukan hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam. Melanjutkan pemaparan materi dari Desi Sulistiawati yang baru saja disampaikan. Langsung saja selanjutnya, berbagai sistem hukum tersebut tidak luput dari paradigma hukum yang dianut oleh masing-masing bangsa yang tak lepas dari sejarah serta politik hukum pada masing-masing negara yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah sosiologi hukum dalam pertimbangan putusan hakim peradilan di Indonesia. Melihat pada sistem hukum di Indonesia serta tuntutan perkembangan hukum dalam masyarakat, para hakim tak lagi tepat untuk menggunakan aliran pikiran atau paradigma hukum yang bersifat dogmatik, melainkan harus peka melihat tipe budaya hukum, keadilan sosial, serta nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat yang bersangkutan. Para hakim yang membatasi diri untuk hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan tertulis bukanlah hakim yang merdeka dan bukan hakim yang mampu melihat hati nurani hukum masyarakat serta menjadi penghambat terwujudnya cita-cita keadilan sosial yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.